Marpuah ini ngeliat mukanya kayak gitu, udah gak menghasilkan duit lagi, si suami ninggalinlah si Marpuah. Diajaklah saya ke suatu tempat yang itu kata dia sih mau ngasih pemikat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman musafir, kami masih berada di kota kesayangan kalian nih, Bandar Lampung. Nah, di depan kalian sudah ada Mbak Arin. Assalamualaikum Mbak Arin. Gimana kabarnya Mbak? Sehat sih untuk saat ini. Untuk saat ini. Kantong aman kantong. Kesibukan apa Mbak sekarang Mbak? Masih di rumah. Masih di rumah aja ya. Nah, apa nih yang Mbak Arin mau bagikan lagi di kisah musafir ini? Kisah tentang ini ya, kawan pemikat bedak pemikat lah. Bedak pemikat. Nah, tujuan kawan Mbak Arin itu ngambil apa tadi? Bedak pemikat untuk apa Mbak? Itu ngegoda Soneona sugar daddy lah, zamannya sekarang mah sugar daddy. Sugar daddy. Sugar daddy itu apa ya? Ya, laki-laki berduit. Oh, beruang itu. Beruang. Berarti bukan manusia dong. Iya. Kan beruang. Baru manusia baru beruang. Oh gitu. Oke. Jangan kemana-mana. Tetap di kisah musafir. Ada nih kawan yang dari kecil sohik lah, dihitung sohik deket lah, kayak udah saudara lah Banget. kan, gitu banget, makan tidur bareng, cuma laki doang yang nggak ya itulah apa dia cerita. Nah ya dia menceritakan suaminya. Nah suaminya itu dia bilang kono lapap males kerja, mau cari tampang lah, menang ganteng doang katanya, tapi nggak mau cari duit, mau cekolon aja kan, susah dia. Nah akhirnya dia punya nekatan mau menyari niat untuk menggoda laki-laki lah, laki-laki yang berduit, yang penting duit sekarang lah kawan gitu. Ya dia punya apa ya, punya pemikiran untuk memikat laki-laki. Laki-lakinya siapa aja Mbak yang gak tuju itu? Iya, yang intinya penduit lah. Dia berduit. Nggak peduli laki orang gitu nggak? Nggak peduli, ini kan duit. Kawan Mbak Arin siapa namanya? Kawan saya namanya Marpuah. Itu udah disamarkan? Udah. Nah, si Marpuah itu lalu gimana nih? Ya si Marpuah itu sebenarnya tadinya minta sama saya, cuman berhubung saya ini nggak bisa, diajaklah saya ke suatu tempat yang itu kata dia sih mau ngasih pemikat itu. Tapi ya saya nggak tahu gitu. Dia mah ngobrol sendiri di dalam, saya duduk di luar. Tapi pembicaraannya apa sama bapak dukun itu nggak tahu apa. Setelah itu kita pulang. Nah pulang dari rumah si dukun itu, besoknya saya lihat penampilannya agak berbeda. Beda kak, ada pokoknya kelihatannya cantik banget. Nah, entah di laki-laki mah seperti apa kelihatannya. Terus pokoknya jauh lah perbedaan dia yang kemarin sama yang sekarang. Iya. Pokoknya dia kelihatan cantik. Udah tuh keesokan harinya dia ngajakin saya makan. Ayo Rin, ayo doi, dia sama Yudoy ya. Kita kan sohik ya. Ayo deh kita makan doi ya. Weh cair ta bro. Iya dong ya tadi. Diajak saya makan. Ambak sedulu nih mah. Semurah ya? Semurah lah, masih harga 15.000 4 pentol. Ya, ini lah 50 lah ya sama bensinnya. Ya, 50 sama bensin, tapi masih dibawain lah anak mah. Ya, soba 2 bungkus mah. Setelah itu, Nah, setelah itu kita pulang. Nanya, "Wih, cair ta doi? Ini lumayan berhasil," kata si teman itu, si Marpuah itu. Berhasil buat doi. Oke, lanjutkan kata. itu masih mendukung Mbak Arin Masih mendukung. Traktir. Iya. Iya. Lah, bener. Makan gratis. Ya. Nah berjelang 1 bulan itu dia kebeli motor tuh si Marpuah itu kan. Nawarin dia, "Doi mau kayak bunga doi," kata. Ah kagak ah. Males gua nanti kayak lu ada efek sampingnya. Enggak, ini mah doi aman kata dia. Ini gua kebeli motor kata dia.
Ya lu aja lah, gue mah nepeng baik. Sing penting kenyang. Kata Mbak Ari kata saya. Nah si kawannya nyecer terus, hayu doi mau ikut nggak? Kagak, gue mau nebeng baik. Akhirnya dia kebeli motor, terus dia lanjut. Pokoknya hidup dia mewah lah. Selama lu kebeli motor ini, apalagi lu ngecuri kata doi, kan gitu lah. Ya kata dia, kagak lah doi, orang laki gue yang penting bisa makan. Yang penting laki gue bisa makan doi. Seneng dia mah, ada motor baru, duit banyak. Weh enak dong laki lu kayak gitu tinggal makan. Selang 3 bulan itu kok ada yang aneh gitu. Tapi temenku tuh, Ya anehnya tuh. ya ada sosok ngikutin dia, nenek-nenek tak. Nenek-nenek itu kayaknya ngikutin ada di kepala dia aja. Wujudnya berpakaian apa nenek-nenek? Ya berpakaian nyaman dulu lah, cuman udah tua banget lah. Nah, saya bilang kan, itu perasaan ada yang ngikutin lu dari belakang tuh Rai, katanya. Apa iya doi, perasaan mah enggak, katanya. Kata si kawan mertua ini. Kata saya, serius doi, lu nggak berasa tak ada yang ngikutin? Kagak doi, anteng-anteng aja. Tapi iya doi, katanya, kok gua agak-agak sepi ya sekarang. Si mertua itu ngomong, iya ta doi, sepi di mana, kata. Iya, keuangan gua udah sepi, udah jarang ada yang ngajak main, jarang ada yang ngasih duit. Ya gua berasa sih udah habis kali masalah itu pemikatnya. Coba lu ini lagi, kesana lagi. Ambisi lah dia si merpuah ini ke tempat orang si dukun tadi. Namanya siapa Mbak? Dukunnya nggak boleh tahu. Samsul. Di- Ke rumah si dukun itu, taunya si Samsulnya udah wafat sekitar sebulan yang lalu gitu. Nah, ya itu dari situ mulai palang lah tuh si merpuah tuh, karena si dukunnya udah mati. Nah, akhirnya efek-efek sampingnya itu dalam 3 bulan tuh mulai kelihatan. Bintik-bintik merah. Pokoknya wajah dia tuh udah nggak secantik dulu. Putih bintik-bintik merah. Dia juga ngerasa perbedaan kok. Gue kayak gini ya doi, badan gue ya doi, kata dia. Ya emang iya jauh lu, apa efek pemikat itu, kata. Akhirnya karena si merpuah ini ngeliat mukanya kayak gitu, udah nggak menghasilkan duit lagi, si suami ninggalin lah si merpuah. Mereka. Ya akhirnya cerai lah si mertua ini, ditinggalin si suami karena nggak menghasilkan duit, karena udah mau jelek. Ya itu karena efek bedak pemikat itu. Nah karena saya kasihan ngeliat si mertua ini nih, saya ajak lah, bukan ke dukun sih, ibaratnya semacam guru-guru ngaji gitulah, ibaratnya jalan ke Allah lah. Nah akhirnya si mertua ini ya terpaksa, ya mau nggak mau tuh kan, ya harus ngikut. Ya tak bawa lah ke si Pak Haji ini, Pak Haji Agus Samuel. Terus? Ya itulah akhirnya dibuang, diobatin sama si Pak Agus itu. Agus ini si mertua ini dimandiin. Mandi sendiri G. Ya sih kalau dimandiin orang gila ya, dimandi sendiri dong. Mandi sendiri. Ya itu dimandiin dia. Katanya sih sosok pemikat itu sih masih ada di badannya. Ya dengan cara Pak Agus itu, ya dengan cara dia itu dimandikan, suruh mandi. Ya alhamdulillah dia kembali seperti semula. Mertua itu hilang semua hartanya karena dia nggak kerja. Gak ada penghasilan sehari-hari, ya semua yang dia punya dijual. Lu sudah punya anak belum Mbak? Si Makuaya? Belum sih, Belum. Dia belum punya anak. belum punya anak. Dan sampai sekarang masih sering ini komunikasi sama mertua. Kan katanya sih mau ada
apa ya, ada laki-laki juga yang mau sama dia. Laki-laki seneng sama dia tuh. Dia minta saran tuh ke saya. Lah kata saya ya terserahmu. Cuman dia takut seperti laki yang awal-awal. Jadi ada trauma gitu ya. Ada trauma, ya traumanya ya itu. Dia takut lari ke pate. Ya, yang satu mengkorban juga. Yang satu takutnya dia kembali ke awal pakai pemikat lagi gitu. Oke, terima kasih Mbak Arin. Kisahnya cukup menarik ya. Salam lah buat Mbak Makuah kalau ketemu. Terima kasih buat Mbak Makuah juga telah mengizinkan ceritanya dibawakan oleh Mbak Arin. Dan buat teman-teman musafir, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.